Tes. Diterima suara? Tes. Ya, Pak. Jelas ya di situ ya? Jelas, Pak. Oke. Teman yang lain jelas? Jelas, Pak, jelas. Masih ada yang ditunggu nggak ini? Ada yang belum masuk? Sebelum kita mulai. Videonya tolong diaktifkan dulu. Saya lagi di luar, Pak, posisinya, Pak. Nah ya, nggak apa-apa. Yang lagi di luar. Tadi Mas Rizky. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di perkuliahan kita di sore hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita di kemarin pada bagian sistem operasi. Saya sedikit review di pertemuan minggu kemarin. Sistem operasi adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan eksekusi aplikasi serta merupakan interface antara mesin dan user. Dan tujuannya sebagai resource management, programming service, dan sebagai scheduling atau penjadwalan eksekusi program. Kemudian keuntungan daripada menggunakan sistem operasi yang pertama adalah user friendly. Jadi user lebih nyaman dan lebih mudah kalau kita ada sistem operasi, kita akan lebih mudah untuk menjalankan atau berpindah atau segala macam aktivitas yang ada di dalam komputer. Kita lebih mudah karena user friendly itu adalah memudahkan kita untuk mengoperasikan sebuah komputer. Kemudian adalah efisiensi atau mengefisienkan sumber daya yang ada di dalam komputer. Kemudian pada bagian antarmuka itu atau user interface itu pada saat kita melakukan akses itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan command line atau CLI. Tampilannya berbasis tag. Biasanya banyak digunakan untuk keperluan manajerial, manajemen server, jaringan, dan program. Kemudian yang berbentuk GUI atau graphic user interface yang biasa kita gunakan berbasis grafis atau grafis user interface. Basisnya visual yang memang kalau dari sisi kebutuhan resource komputer atau resource hardware itu memang yang menggunakan grafis lebih banyak bukan resource dibanding dengan yang model command line. Hanya yang server-server itu memang banyak yang base-nya adalah based on tag. Kita menggunakan command line karena kalau administrasi server itu memang kebanyakan diakses
dari jarak jauh, kecuali pada saat kita melakukan instalasi. Kalau server tidak berjalan itu kita aksesnya lebih banyak by remote atau by jaringan. Bahkan saya punya server di data center di Jakarta atau di mana, saya melakukan administrasinya itu memang basisnya by remote menggunakan SSH. Ini adalah contohnya, yang di sisi kiri ini adalah yang berbasis grafik GUI, kemudian yang di kanan adalah berbasis command line atau CLI. Ini adalah hierarkinya, kemarin juga sudah. Mana yang paling bawah ini adalah hardware, kemudian di atasnya ada sistem operasi, kemudian ada tool atau utility, kemudian yang berhubungan langsung dengan end user itu adalah program atau application program. Kemudian fungsi dari sistem operasi yang pertama adalah memberikan tampilan utama komputer atau user interface, memudahkan kita pada saat melakukan menjalankan komputer sehari-hari. Itu memang kalau nggak user friendly itu ya kita agak kesusahan, walaupun kadang-kadang hanya kita berbeda sistem operasi pun kita juga sudah kesulitan. Misalkan kita biasanya menggunakan sistem Windows, kemudian beralih menggunakan sistem Linux, misalkan Ubuntu, itu kita juga membiasakannya juga butuh proses atau butuh yang namanya user friendly. Kemudian menjalankan beberapa aplikasi dalam sama atau multitasking. Jadi kita bisa menjalankan banyak program atau banyak aplikasi bersamaan, misalkan menjalankan Nesbot, PowerPoint, atau musik, atau aplikasi yang lain, itu dalam waktu yang bersamaan, itu yang namanya proses tasking. Nah, proses tasking otomatis juga membutuhkan resource hardware yang banyak. Kemudian membagi memori ke aplikasi yang sedang berjalan. Nah, itu tadi yang multitasking tadi. Tasking itu memorinya memang dibagi-bagi ke program yang sedang kita akses. Tadi yang fungsi dari efisiensi. Dia menangani input dan output dari hardware yang tersambung ke pada sistem komputer. Nah, ini juga sistem operasi ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan input dan outputnya apa. Contohnya inputnya dari keyboard atau dari mouse, kemudian outputnya ke monitor atau ke printer. Nah, itu juga ditangani oleh sistem operasi. Kemudian mengirim pesan ke aplikasi yang terkait dengan kinerja sistem. Membuat catatan dari aplikasi log. Nah, kemarin sudah saya contohkan fungsi dari log itu seperti apa. Ini banyak memang kalau di komputer yang biasa kita pakai atau desktop itu memang log jarang sekali digunakan. Tapi kalau di level server itu log ini sangat penting. Nah, kita bisa melihat apa saja yang terjadi. Karena kan server itu kita nggak bisa memantau 24 jam ya. Kalau suatu saat ada serangan atau ada apa, itu kita bisa lihatnya dari log. Makanya kalau misalkan banyak hacker itu menguasai sebuah sistem, dia yang paling utama itu juga harus menguasai log. Karena jejak dia misalnya mengubah sesuatu itu pasti akan ada di log. Kemudian melakukan manajemen partisi untuk pembagian hard disk. Biasanya kita melakukan partisi
misalnya di C untuk sistem operasi, kemudian D untuk data dan lain-lain. Kemudian mengoptimalkan kinerja sistem, manajemen akun. Nah, ini akun manajemen akun ini kaitan dengan tingkat akses, misalkan aksesnya itu ada cache atau ada admin atau ada root, itu berdasarkan tingkat aksesnya. Kemudian menghubungkan BIOS dengan driver pada suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dilakukan. Kadang-kadang perangkat-perangkat yang spesifik itu tidak dikenali oleh sistem operasi, karena kan perkembangan peripheral perangkat komputer itu sangat banyak sekali. Jadi nggak semuanya driver itu dikenali oleh sistem komputer pada saat kita melakukan instalasi. Nah, secara otomatis kita juga membutuhkan driver, misalnya ada perangkat baru yang tidak dikenali oleh sistem operasi. Walaupun rata-rata kalau misalkan perangkat yang umum itu pasti semuanya langsung dikenali. Contohnya yang perangkat input output ya, VGA, monitor, kemudian keyboard, kemudian mouse, itu semuanya sudah langsung dikenali. Tapi kalau perangkat-perangkat yang lain, contoh printer, kita harus melakukan instalasi driver secara manual. Prosesnya ya sama aja. Yang satu memang sudah langsung dikenali oleh sistem operasi, yang satu kita harus mendeklarasikan secara manual. Dan sistem operasi by resource itu ada sumber daya fisik dan juga sumber daya abstrak. Fisik itu yang terlihat lah, yang seperti memori, CPU, dan perangkat peripheral. Kemudian yang abstrak itu yang memang yang terlihat seperti data dan juga program. Jadi sebenarnya itu disebut sebagai resource. Dan sistem operasi sebagai penyedia layanan. Sistem operasi menyediakan layanan yang bisa dimanfaatkan user untuk berbagai macam keperluan, terutama untuk program. Jadi kalau program itu sekarang memang berkembangnya sangat pesat sekali, bahkan hampir menyerupai bahasa manusia yang kita sehari-hari. Dengan kita melihat program saja itu kita sudah tahu alur programnya itu kemana. Kalau zaman dulu, zaman saya masih awal kuliah itu menggunakan bahasa C, itu agak susah dideklarasikan, kita nggak tahu arahnya. Kalau nggak, kita mencoba terus-menerus. Tapi kalau sekarang, dan kita lihat saja udah tahu, oh ini maksudnya programnya itu seperti ini. Apalagi kalau zaman awal-awal komputer menggunakan bahasa mesin, bahasa assembly, nah itu sangat berat sekali untuk melakukan programming. Meningkat lagi kalau zaman awal-awal kan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, bahwa mesin atau komputer itu hanya mengetahui nilainya berdasarkan nilai bit yang 0101. Bagaimana mau membuat program dengan bahasa 0101 kan? Zaman awal-awal memang sangat berat sekali. Hanya karena bahasa pemrograman sekarang ini sudah menyerupai bahasa manusia yang bisa dikenali, nah, otomatis perkembangannya menjadi sangat. Kemudian struktur dasar kemarin sudah ada monolit, player system, virtual machine, client server, kemudian object oriented. Monolitik ini adalah kumpulan prosedur yang dapat saling memanggil satu sama lain. Kemudian layer itu basisnya adalah
berdasarkan hierarki. Memang saya contohkan untuk di network itu ada yang namanya OSI layer. Layer itu dibagi menjadi 7, yang mulai dari layer fisik, physical layer itu yang berkaitan langsung dengan cabling, kemudian ada data link, ada network, sampai ke layer yang paling tinggi itu adalah layer aplikasi. Kemudian virtual machine ini yang memang saat ini sangat berkembang pesat. Ini adalah virtual machine di mana satu sistem, satu hardware itu bisa dipakai oleh banyak sistem operasi. Contohnya itu VMware sebagai rumahnya. Kemudian dibikin kamar-kamar, misalnya kamar 1 menggunakan Windows, kamar 2 menggunakan Ubuntu, kamar 3 menggunakan BSD. Itu tidak saling mengganggu antara sistem satu dengan sistem yang lain. Itu misalnya omongannya ya karena dia sudah fix, misalkan server 1 ditentukan kapasitas memori dan kapasitas hard disknya sekian, sistem 2 kapasitas sekian, sistem 3 kapasitas sekian digunakan untuk apa? Nah itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing dan itu tidak saling mengganggu. Kalau kita kalau kita lebih dalam lagi kaitan dengan virtual machine itu ada banyak macamnya. Contohnya ada kalau yang berbeda-beda kamar ini yang dinamakan full virtualization kalau di sistem. Kemudian ada yang namanya para virtual, jadi di mana dalam satu sistem operasi itu kita bisa istilahnya membuat sistem di dalamnya lagi. Pembahasannya sangat mendalam sekali, nanti bisa dicari-cari kalau memang berminat di virtualisasi. Karena sekarang memang semua sistem besar itu basisnya pasti basis virtual. Virtualisasi itu hampir semuanya. Nah itu basisnya virtual machine. Contohnya di satu hardware itu ada banyak mesin virtual atau berbasisnya cloud. Jadi banyak hardware yang digabung menjadi satu dan itu dimanfaatkan untuk banyak virtual mesin ini variannya sangat banyak sekali. Dan ini memang yang hampir semua sistem-sistem besar itu pasti pakai itu. Basisnya virtual, enggak ada yang sekarang single server, satu mesin dipakai untuk aplikasi, karena kalau aplikasinya besar otomatis nggak akan mampu menampung kapasitas akses. Nah ini contohnya keunggulannya dari virtual ini adalah cocok untuk program aplikasi dengan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian contohnya misalnya karena kalau aplikasi itu ada yang based on Windows, ada yang based on Linux. Karena kadang ada yang dia hanya bisa berjalan di Windows Server misalkan. Kemudian ada yang hanya bisa berjalan di Linux. Nah ini memang membutuhkan sistem virtual ini sehingga yang Windows bisa memakai servernya Windows, kemudian yang Linux bisa menggunakan servernya tanpa harus berganti komputer. Dan client server, ada proses namanya adalah client server dan juga client. Client server itu adalah yang menyediakan layanan, sementara klien ini yang membutuhkan layanan dari server.
Nah, ini kebanyakan akses kita ke internet itu juga base-nya adalah base client server. Kita meminta layanan dari situs yang kita akses. Kemudian situs atau server yang kita akses itu memberikan respon terhadap permintaan kita. Itu base client server. Biasanya memang medianya adalah menggunakan media jaringan. Contohnya pengembangannya memang dapat dilakukan secara modular. Kemudian contoh cocok untuk model distribute sistem jaringan. Nah, kemudian kelemahannya terjadinya bottleneck dalam jaringan. Jika terjadi bottleneck, maka kinerja sistem akan drop. Kemarin saya temukan bottleneck itu di mana bottleneck itu saat kita banyak klien yang melakukan request, sementara di si kapasitas server itu tidak mampu memenuhi setiap permintaan atau setiap request dari klien. Otomatis di situ terjadi antrian. Atau yang dinamakan dengan bottleneck. Jadi banyak dari si klien itu banyak akses, kan otomatis si server ini akan melakukan feedback ya, atau feedback itu layanan apa yang kita minta. Tapi kalau semakin banyak permintaan, si klien ini nggak bisa memenuhi, otomatis kan menumpuk ya, terjadi bottleneck atau antrian. Kayak di pintu tol itu loh, misalkan pintu tolnya lambat, otomatis terjadi penumpukan yang mau keluar dari pintu tol. Nah, resikonya sistem akan drop karena kalau kita lihat karena banyaknya request, otomatis entah itu jaringannya penuh atau hardware-nya resource-nya tinggi. Sampai resource-nya tinggi, contoh hardware itu kan kita bisa lihat resource-nya ya, entah itu resource prosesor, entah itu resource memori atau resource hard disk. Nah, semakin lama dia resource-nya itu yang terpakai 100%, itu otomatis bisa menjadi hardware-nya korup atau rusak. Dan object oriented, service diimplementasikan sebagai kumpulan dari objek. Kemudian enkapsulasi terhadap data program dengan memanggil operasi yang didefinisikan objek, data yang dienkapsulasi bisa diakses dan di-update. Dan keunggulan dari sistem oriented, object oriented, maka sistem operasi ini mudah untuk dikembangkan. Teknologinya dikembangkan berkembang sehingga belum dikenal secara luas. Ini memang banyak yang digunakan di level programming itu object oriented model. Dan ada proses atau task. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Kemudian unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan masuk dalam jadwal eksekusi dari sistem operasi. Task itu program yang sedang dieksekusi. Kemudian task itu ada dua, ada multitasking, ada multiprocessing. Kalau multitasking itu dia prosesornya tunggal tapi prosesnya bisa dijalankan secara bersamaan. Masing-masing proses mendapat jatah memori dan kontrol
Jadi, kemudian kalau multi processing itu manajemen proses dijalankan oleh komputer yang memiliki banyak prosesor. Nah kan kalau sekarang perkembangan prosesor itu sudah banyak prosesor ya dalam satu hardware. Ada dual core, quad core. Di server itu ada 16 core, 32 core prosesornya. Nah, karena kan semakin banyak core prosesor otomatis kalau dibuatkan mesin virtual kita bisa membagi, misalnya dalam satu sistem operasi kita beri CPU-nya 2 core, memorinya berapa giga, kemudian hard disk-nya berapa giga. Dan jenis sistem operasi ada interaktif OS, bisa berinteraksi langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor. Dan ada batch OS. Sistem dulu. Ada multi programming, yaitu suatu konsep yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja CPU dengan mengurangi wait time atau waktu tunggu dari CPU. Caranya adalah dengan menjejalkan beberapa program sekaligus secara berurutan. Maksudnya adalah waktu itu, karena kan kecepatan dari prosesor dan RAM itu kan nggak seimbang ya. Prosesornya sudah sangat cepat dan RAM-nya sedikit lebih lambat. Otomatis ada proses yang namanya wait time atau waktu tunggu dari CPU. Nah, untuk mengatasi hal ini, nah ini tadi, misalkan beberapa program service secara berurutan. Nah, kalau unit programming kan di wait time-nya itu nggak dimanfaatkan secara maksimal oleh CPU. Jadi kinerja dari CPU-nya itu jadi tidak optimal. Karena ada waktu jeda yang ditempuh untuk mengeksekusi program dan mengeksekusi perintah selanjutnya. Ini adalah menganggur karena ada waktu tunggunya lebih panjang. Ini pada saat eksekusi program, kemudian ada waktu tunggunya, kemudian lagi. Nah, kalau multi-programming itu pada saat wait-nya ini disejali dengan program yang lain. Baik. Kinerja CPU-nya menjadi lebih, ini contohnya yang kombinasi. Makin kecil wait time-nya, otomatis kinerja CPU-nya menjadi lebih optimal. Dan ada sistem operasi itu ada banyak macam. Yang pertama itu adalah MS-DOS. Microsoft awal-awal di tahun 1981 ini memang zaman dulu adanya Windows, ada yang namanya MS-DOS. Ini berbasisnya tag-nya, cuman command prompt aja zaman dulu. Saya sempat menggunakan dulu waktu zaman masih SMP. Pertama kali ada lab komputer di SMP itu menggunakan MS-DOS. Ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngetik tok. Kemudian muncul Windows dengan GUI atau Graphic User Interface tahun 1985. Nah, ini Windows ini merupakan sistem operasi yang sangat populer ya, yang orang sangat
familiar sekali dengan Windows. Kalau kita menggunakan sehari-hari memang karena sudah sangat terbiasa dengan Windows, ya mau berpindah ke menggunakan sistem operasi yang lain ya nanti harus belajar lagi. Kan orang lebih familiar. Walaupun sekarang batasan itu nggak selebar dulu. Kalau sekarang mungkin karena sistem yang lain juga bisa mengikuti kebutuhan-kebutuhan program yang biasa kita gunakan, ya nggak ada masalah misalnya kita mau berpindah menggunakan sistem operasi yang lain. Bahkan kalau bisa, ya baik menggunakan yang lain seperti Linux atau Mac. Karena kalau Windows itu memang karena sangat populer atau banyak orang yang menggunakan, secara otomatis tingkat kerentanannya juga menjadi lebih rentan karena banyak yang mengulik celah-celah yang ada di Windows. Apalagi kalau kita menggunakan Windows yang nggak pernah update, nah itu semakin berat juga. Kemudian Windows itu diprogram dengan menggunakan bahasa C, C++, dan C Crash. Mungkin dapat ya pemrograman C atau C++. Nah, Windows ini memang banyak berkembangnya itu ya karena Microsoft Office-nya ya yang kita banyak pakai sehari-hari. Kemudian berkembang contohnya game yang besar-besar itu juga base-nya juga based on Windows yang desktop. Membuat Windows itu sangat berkembang. Kemudian Windows juga menyediakan berbagai versi, mulai dari yang versi home, kemudian versi profesional, kemudian versi enterprise atau bisnis, kemudian ada juga yang versi server. Nah, kemudian yang kalau di tingkat server, sistem operasi Windows dapat dikatakan masih belum cukup untuk mengalahkan sistem operasi Linux atau FreeBSD dari sisi kestabilan dan performanya. Ini masih bisa diperdebatkan sebenarnya karena kalau menurut saya pribadi kalau misalkan dia sistemnya itu sudah lisensi otomatis pasti juga ada jaminan dari sisi performa dan juga kestabilannya. Kalau yang ini antara Windows dan Linux itu kalau dipasang di server bagus mana ya itu tergantung dari contohnya ya udah biasa lah kalau contohnya sistem masih terus. Kemudian ada Mac, Macintosh, sistem operasinya dari Apple yang desktop. Perkembangan Apple sejak tahun 2001, kemudian macOS hanya bisa digunakan untuk perangkat Apple, macOS ditulis bahasa pemrograman C++, Objective-C, dan macOS merupakan sistem operasi yang stabil. Selain itu, hampir sama dengan Windows mudah untuk dipelajari dan dukungan software yang beragam. Nah, kalau semakin banyak dukungan itu memang semakin baik untuk sistem. Karena kalau zaman dulu memang kenapa orang nggak banyak menggunakan yang free atau contohnya Linux itu misalkan. Itu memang kalau dulu itu kebutuhan dukungan softwarenya nggak seperti sekarang, nggak berkembang sekarang. Kita kesusahan kalau mau pindah dari Windows ke itu zaman dulu. Kita harus menggunakan software software apa ya?
katalisator atau apa ya yang menjembatani biar kita bisa menggunakan programnya si Windows. Buat terbatas juga kan. Ya, memang orang lebih banyak bertahan di Windows. Dan kalau Mac ini juga memang banyaknya ya untuk kalangan enterprise ya. Karena harganya juga mahal. Harganya mahal, walaupun juga sebanding dengan kualitas atau performa yang ditawarkan. Ya, bentuk-bentuknya juga kelihatan elegan kalau kita menggunakan Mac. Ini contohnya ya kalau dilihat dari tampilannya ya bersama, mungkin multitaskingnya lebih smooth dibanding dengan Windows. Kemudian ada GNU. GNU atau Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix yang merupakan sistem operasi dengan atau open source yang dikembangkan oleh tahun 91. Itu merupakan pendidikan dari Unix, merupakan sebuah proyek sistem operasi yang open source atau terbuka. Linux merupakan sistem kernel yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Kemudian kernel Linux kemudian dikembangkan dalam proyek sampai sekarang. Nah, karena ini basisnya adalah basis komunitas atau open source, itu sangat berkembang pesat sekali ya. Karena setiap orang atau setiap komunitas itu bisa merubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan sekarang dilihat dari macamnya sudah banyak sekali versi-versi itu yang ada di yang banyak yang bisa kita gunakan. Ada yang base server, ada base GUI, tergantung buat kita. Walaupun yang banyak berkembang ya enggak yang contohnya kalau yang sering digunakan seperti yang untuk desktop ya Ubuntu lah. Itu mulai orang banyak familiar juga. Digunakan untuk operasional harian itu sudah bisa mengimbangi Windows. Contohnya banyak sekali ya, Linux ya, ada Ubuntu, ada CentOS, ada Slackware, ada itu banyak lah, ada Red Hat. Bahkan sekarang untuk administrasi server ada yang versi-versi enterprise, contoh RHL, Red Hat Enterprise Server, dan ada OpenSUSE Enterprise. Hampir semua sekarang karena saking berkembangnya, setiap varian Linux itu juga menyediakan versi enterprise-nya yang menyediakan dukungan-dukungan untuk kebutuhan administrasi server. GNU sangat populer di kalangan manajemen server dan sysadmin. Bahasa yang paling banyak digunakan untuk mengembangkan GNU adalah C dan assembly. Selain itu, kernel Linux terbukti kebal terhadap virus, namun beberapa perangkat lunak tambahan masih rawan. Karena basisnya antara Linux dan Windows itu karena berbeda, otomatis juga untuk virusnya juga pasti berbeda. Untuk virus Windows nggak bisa dijalankan di Linux. Tapi walaupun kalau semakin banyak orang menggunakan, otomatis ada aja yang orang yang mengulik di situ. Pasti ada juga virusnya. Nah, kemudian ada varian yang banyak terkenal ya, contohnya ya Ubuntu, Debian, Fedora,
Red Hat, ada tadi OpenSUSE, distro-distro Linux yang terkenal ya, banyak orang menggunakan. Nah, kalau di Linux juga kita bisa memilih, misalkan kita mau memilih instalasi versi apa, versi administrasi server atau versi GUI atau grafik. Nah, tergantung dari kebutuhan kita. Contohnya sistem operasi Linux, di Linux dari Fedora kalau nggak salah, ya Fedora, Fedora. Kemudian FreeBSD, ini salah satu sistem operasi juga yang basisnya Unix. Nah, di Unix itu ada BSD dan ada Linux. Kalau diibaratkan di atas itu Unix, sistemnya kemudian dipecah menjadi dua, yaitu Linux dan juga BSD. Bahkan ini kalau di komunitas antara BSD dan Linux ini saling ejek-ejekan ya kalau dulu. Yang senang menggunakan BSD, ada yang senang menggunakan Linux. Ini juga cukup populer yang digunakan untuk server. Bahkan untuk server saya itu, untuk server-server domain atau DNS itu menggunakan BSD. Jadi, karena semakin banyak orang menggunakan, itu ya semakin secure, semakin aman. Karena basis kernelnya kan berbeda. FreeBSD populer digunakan untuk keperluan jaringan, keamanan dan manajemen data oleh server-server yang menampung website ya. Kemudian FreeBSD hampir sama dengan GNU, namun kedua sistem ini mulai kernel sistem yang berbeda, basisnya berbeda. Nah, ini kan sebenarnya sistemnya adalah BSD, kemudian variannya ini ada FreeBSD, ada OpenBSD, varian-varian atau distronya. Contohnya operasi FreeBSD. Dan Chromium OS ini Chromium ini ya mungkin ini open source juga, ini dikembangkan oleh Google. Nah, kernelnya sebagai dasarnya itu menggunakan kernel Linux. Dan ini kembangan tahun 2011, saya juga belum pernah pakai ini Chrome OS. Jadi kalau dilihat dari penjelasannya ini hampir sama dengan Android pada smartphone. Yaitu sama-sama berjalan di bawah kernel Linux untuk manajemen sistem seperti prosesor dan memori. Contohnya Chrome OS. Nah, kemudian kalau yang tadi itu adalah sistem operasi berbasis desktop atau yang biasa yang berbasis server. Kemudian yang ini adalah sistem operasi berbasis mobile. Yang pertama ada Android. Ini hampir semua kita juga menggunakan operasi Android yang digunakan untuk smartphone. Ya, kenapa kok Android ini berkembangnya sangat pesat ya? Karena ini berbasisnya itu tadi, karena berbasis open source, kemudian komunitasnya sangat luas, banyak konten-konten yang masuk ke situ. Lalu kalau berkembangnya itu cuma single atau dia hanya mengembangkan sendiri, misalnya Windows, misalnya mengembangkan Windows, tapi program-program ini kan masih dalam basis sistem ya. Kemudian kan kalau kita ingin menggunakan aplikasi apa itu kan harus ada yang mengembangkan. Nggak mungkin si pemilik sistem operasi ini mengembangkan sendiri karena sangat berat. Tapi kalau basisnya adalah komunitas atau contohnya Android ini, semua orang bisa mengembangkan
mengembangkan konten ya. Ada kebutuhan aplikasi apa itu setiap hari berkembang terus. Nah, otomatis banyak orang karena kenapa kok Android ini sangat sekali berkembangnya. Kalau cuma Androidnya toh itu juga nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Cuman seperti sistem-sistem zaman dulu, tapi yang memegang peran penting perkembangan dari Android adalah kontennya. Komunitas yang membuat konten-konten itu. Setiap hari ada berapa banyak konten yang masuk, berapa banyak aplikasi yang bisa kita install. Bahkan kita butuh aplikasi A misalkan, itu variannya sudah sangat banyak sekali. Itulah yang membuat Android itu menjadi sangat dibutuhkan atau diminati. Kemudian iOS juga bersama. Kalau di versi desktop tadi ada Mac, kemudian kalau di sisi versi mobile ada iOS. Ini digunakan untuk perangkat iPhone dan iPad. Kemudian juga digunakan untuk perangkat Apple TV. Juga cukup ya, berkembang sama dengan Android karena juga setiap orang bisa mengembangkan konten dari aplikasi di sistem OS iOS. Kemudian Symbian ini ya, Symbian itu awal-awal sebelum ada Android dulu perusahaan-perusahaan besar seperti Nokia, Sony, Siemens itu menggunakan sistem operasi Symbian. Sistem operasi Symbian. Cuman karena ini nggak berkembang, karena ya itu tadi karena kan dia hanya mengembangkan sistem, tapi secara konten nggak ikut berkembang ya. Ketinggalan jauh sama Android atau iOS. Bahkan perusahaan-perusahaan besar sekelas Nokia, Sony atau Siemens itu kan dulu ibaratnya rajanya di telepon. Akhirnya juga veteran kolak juga. Karena kesalahan membaca kondisi global. Ya, ini adalah contohnya di sistem Symbian. Kontennya nggak banyak berkembang, ya itu saja. Kemudian Windows Phone, Windows Mobile, sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk perangkat smartphone ini juga nggak terlalu berkembang. Walaupun dia Windows, walaupun dia Microsoft yang dikembangkan untuk perangkat smartphone, tapi nyatanya juga nggak bisa mengimbangi dominasi Android atau iOS. Karena ya kaitannya dengan konten tadi. Karena konten kebutuhan dari user itu nggak secepat yang Android, ya otomatis banyak ditinggalkan. Walaupun ini punyanya Microsoft ya, mungkin kalau dulu itu zaman dulu berkembang konten itu lebih ke Linux, mungkin Microsoft juga akan nasibnya juga mungkin sama dengan Windows Phone ini. Windows sekarang, karena kalau sekarang kan memang sudah terlanjur kita familiar menggunakan Windows. Untuk perangkat desktop kita banyak menggunakan Windows. Walaupun sebenarnya kalau Android itu kan juga basisnya juga basis Linux kan. Dia sangat berkembang pesat karena
perkembangan dari konten untuk mengakomodir kebutuhan dari user. Dan ada BlackBerry OS. Ini dulu eksklusif layanannya, dia memiliki milik sendiri. Nah, ini sangat dulu ya sempat booming atau sempat populer dengan BBM atau BlackBerry Messenger zaman dulu. Tapi akhirnya nasibnya juga sekelas itu collab juga karena nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, nggak bisa mengikuti. Itu juga collab juga. Karena dulu kan BBM itu eksklusif ya, dan hanya digunakan untuk perangkat mereka sendiri. Tapi dengan berkembangnya konten itu tadi ya, yang nggak terbendung, akhirnya banyak korban yang berjatuhan, contohnya ya BlackBerry. Dan dulu juga muncul BlackBerry yang modelnya touchscreen. Tapi karena dia menggunakan OS BlackBerry, ya juga pasti terbatas karena untuk komunikasi dengan perangkat Android itu kan pasti ada protokol-protokol yang berbeda atau aplikasi yang di aplikasi Android itu bisa dijalankan, kemudian di aplikasi BlackBerry nggak bisa dijalankan, otomatis semakin ketinggalan. Karena kalau kita karena sudah familiar, sudah terbiasa kalau membutuhkan aplikasi tinggal kita cari di ini adalah sistem dulu. Nah, untuk sistem operasi sudah selesai. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ada masukan pertanyaan atau belum kita lanjutkan? Kita lanjut lagi ya, karena nggak 10 menit lah. Daripada nanti kita maghrib dulu, terlalu kita lanjutkan dulu. Kita akhiri aja, kita bisa lanjut maghrib masing-masing. Halo, tes. Ya, Pak. Ya, kita lanjut ya. Baik, Pak. Dan kita lanjut dengan input-output atau I/O. Perangkat-perangkat input dan perangkat-perangkat output. Kita sebut dengan I/O. Definisi dari I/O atau input-output itu adalah sebagai pintu gerbang bagi CPU untuk berinteraksi dengan lingkungan atau environment. Environment CPU dapat berupa perangkat lain di luar CPU seperti peripheral atau hard disk, itu sensor, mouse, dan user. Tanpa I/O, maka sebuah komputer tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan, seperti rumah yang tidak memiliki pintu atau jendela. Bayangkan kalau misalkan komputer itu tidak menggunakan yang namanya perangkat input atau output, ya buat apa? Nggak ada gunanya ya. Jadi semua perangkat komputer itu memiliki interkoneksi dengan perangkat input output. Walaupun contohnya server yang ada di ruang server di belakang saya itu, walaupun nggak ada monitornya, ya itu pasti ada perangkat input output. Contohnya kalau kita mau akses, kita menggunakan yang namanya tool SSH atau secure shell untuk meremote perangkat server. Kemudian perangkat desktop yang misalnya laptop yang saya gunakan, misalnya ada mouse, ada keyboard, ada monitor, kemudian perangkat smartphone, ada touchscreen, ada monitor, ada layarnya,
Itu adalah perangkat-perangkat. Bentar ya. Nah, itu kalau tadi diibaratkan, tanpa I/O komputer tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan seperti halnya sebuah rumah yang tidak memiliki itu atau ya. Kalau rumah cuma tembok saja ya gimana kita mau mengakses? Gitu. Kita nggak bisa masuk buat apa-apa. Kemudian modul input output yaitu peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral yang mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Nah, ini di perangkat namanya di mainboard ya, di motherboard itu ada modul output yang dia terhubung ke perangkat yang terhubung ke bus. Contohnya itu contohnya modul Ethernet misalkan, dia ada bus PCIe kan di situ. Ada bus PCIe, nanti dia ada modul ditancapkan ke bus itu. Kemudian karena itu modulnya modul Ethernet, otomatis outputnya itu adalah output di jaringan. Kemudian ada lagi misalkan modul VGA misalkan, dia ditanyakan ke PCI Express. Nah, kemudian outputnya adalah ke motor. Ada juga yang modul-modul itu yang onboard. Onboard itu ya kalau sekarang hampir semua modul itu kalau yang di laptop itu semuanya pasti onboard. Langsung tertanam di mainboard. Tapi kalau di perangkat-perangkat komputer desktop itu ada yang onboard, ada yang enggak. Ada yang modul-modul kayak untuk mouse, untuk keyboard itu kan onboard. Sementara untuk yang VGA, misalnya VGA khusus untuk game itu pasti dia langsung tertancap ke modul ke bus PCI Express. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Nah, modul itu nggak hanya sekedar penghubung, tapi di situ juga ada chip-chipnya. Bahkan kalau sekarang itu seperti modul VGA ya, VGA itu udah di situ ada bufferingnya di modul VGA-nya itu. Ada AI-nya. Sekarang sudah sangat berkembang juga modul-modul. Nggak hanya sekedar menghubungkan antara peripheral ke dalam komputer, dalam bus. Ini mungkin kalau modulnya itu hanya untuk modul mouse atau keyboard ya itu aja. Kemudian peripheral atau definisinya adalah peripheral adalah semua jenis device atau peralatan yang berinteraksi dengan CPU melalui modul output. Segala macam yang terhubung dengan modul I/O itu disebut dengan peripheral. Ada 3 jenis peripheral. Yang pertama adalah human readable peripheral.
yang langsung berhubungan dengan user yang biasa kita gunakan. Contohnya adalah monitor, keyboard, mouse, mikrofon, loudspeaker, dan juga touchscreen. Kemudian ada machine readable peripheral. Ini yang kalau tadi yang berhubungan langsung dengan user, yang ini berhubungan langsung dengan mesin tanpa campur tangan user. Contohnya adalah harddisk, sensor, kalkulator, dan CPU. Kemudian ada communication peripheral. Ini koneksi dengan device lain melalui jaringan atau saluran komunikasi lain. Contohnya seperti infrared, Bluetooth, modem. Nah, ini yang kita bisa berkomunikasi melalui jaringan. Ada Ethernet, ada fiber optik, nah itu communication peripheral. Nah, teman mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Karena ini waktunya juga sudah maghrib, akhirnya pertemuan kita di perkuliahan kita di sore hari ini. Ini benar nggak ada pertanyaannya? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Oke, nanti untuk materi-materi dan sasar. Kalau yang sebelum itu sudah saya share semua ya materinya ya? Jangan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang mungkin kita ketemu besok sore, kita lanjutkan. Saya akhiri pertemuan di sore hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.